Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini saudara-saudari rezekinya lancar. Semoga di tahun baru ini mobilnya baru. Semoga di tahun baru ini motornya baru. Semoga bajunya baru. Semoga istrinya yang belum selesai. Semoga istri baru bagi yang belum punya. Ya, jangan langsung disambut aja dulu ya. Udah yang belum punya pasangan semoga dapat jodoh. Amin. Amin. Semoga rumahnya baru lagi. Amin juga. Saudara-saudari, banyak resolusi, banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan ya di dalam tahun yang baru ini. Dan kita semuanya lihat dalam berbagai macam
tahun-tahun yang kita lewati, apa yang menjadi harapan kita, kadang-kadang ada yang masih ketinggalan, belum selesai, ada yang masih belum kita dapatkan dan sebagainya ya. Macam-macam, dan itu mari kita lupakan itu. Hari ini di tahun yang baru ini kebetulan kita merayakan juga, yaitu 3 orang majus ini yang juga pada perjalanan kehidupannya dia, tentu namanya sarjana orang majus itu pasti punya harapan, pasti juga punya keinginan-keinginan, tapi juga dia dari keinginan-keinginannya bisa memiliki prioritas, yaitu dia memprioritaskan hidupnya untuk yang namanya mengenali raja Yahudi yang datang, yang tandanya dia pelajari, yang tandanya dia ikuti sampai akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Pengabdian hidupnya diabdikan untuk itu sampai berjumpa dengan Tuhan. Artinya dia juga pasti pengen punya rumah baru, dia juga pasti pengen punya rezeki yang banyak, dia juga pasti pengen punya baju baru, mungkin kuda baru ya, sama onta baru ya pada waktu itu. Dia juga punya harapan-harapan sama seperti kita. Tapi 3 majus ini memiliki suatu prioritas dalam hidupnya, yaitu dia memprioritaskan dirinya mempelajari, mencari tanda, dan mengikuti tanda itu sampai berjumpa dengan Tuhan. Itu sebuah resiko dalam kehidupannya dia. Kalau dia di tengah jalan ada masalah, kalau di tengah jalan dirampok, kalau Raja Herodes akhirnya membunuh mereka semua. Resiko, tetapi mereka mengabdikan untuk itu semua. Maka betul apa yang disabdakan dalam Injil, carilah dulu kerajaan Allah, maka akan didapatkan semuanya. Nah saudara-saudari, tentu kita semua pengen rezeki, kita semua pengen segala sesuatu yang kita harapkan dan inginkan. Tapi berkaca dari orang majus ini, marilah kita cari dulu Tuhan. Nah menarik di sini saudara-saudari, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, ya kita mendengarkan bagaimana orang majus itu dari timur. Timur itu adalah suatu daerah yang memang bukan Yahudi, yang kitab-kitab Nabi mereka nggak punya, ramalan-ramalan mereka nggak punya, mereka juga nggak punya yang namanya tradisi atau kehidupan ritual seperti orang Yahudi. Mereka dari jauh. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai menghadap berjumpa dengan Tuhan? Ini yang menarik. Yang menarik lagi adalah bahwa Raja Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Itu artinya mereka punya kitab suci, mereka ada petunjuk, mereka ada tanda di situ, tapi mereka nggak tahu ketika kelahiran Tuhan sudah ada di sekitar mereka. Nah inilah yang namanya Epifani. Epifani, Tuhan menampakkan diri. Tuhan yang agung, yang jauh, yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, bahkan tidak bisa dilihat. Kini hadir di tengah-tengah manusia dengan cara yang sangat sederhana sekali. Tandanya kain lampin. Kain lampin itu kan suatu kain yang dimiliki oleh semua orang. Ya, semua orang, bukan hanya orang-orang yang menengah, tapi orang yang miskin pun punya kain lampin untuk membungkus. Dan palungan, tempat dibaringkannya Yesus bukan di tempat tidur yang mewah. Kain lampin dan palungan sebagai simbol bahwa Tuhan itu terbuka untuk siapa saja dilihat. Tidak ada protokol, tidak di kerajaan, tidak di bait Allah yang ada protokolnya, yang tidak bisa dilihat oleh orang. Bisa dilihat oleh siapa saja. Nah tetapi penampakan Tuhan yang seperti itu, yang terbuka itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu dengan mata batin yang tajam. Nah ini yang kita perlu sadari dan kita perlu renungkan. Kehadiran Tuhan yang 2000 tahun lalu menyejarah dan juga kini terus hadir, hanya orang-orang tertentu dengan mata batin tertentu yang bisa melihatnya. Hadir di Yerusalem, di Bethlehem, penguasanya Herodes, dia nggak tahu. Imam-imam agung nggak tahu juga, ahli-ahli Taurat nggak melihat juga. Yang diberi penglihatan pertama siapa saudara-saudari? Para gembala. Para gembala yang diberitahu. Lalu yang kedua siapa? Ini. Orang majus ini yang tahu itu Tuhan, yang lainnya biasa saja nggak tahu. Nah artinya Tuhan menampakkan diri pada yang tertentu,
Yang tertentunya siapa? Bukan hanya seorang yang kecil, orang yang miskin, bukan. Tetapi yang tertentu ini adalah orang dalam dua kategori ini. Yang pertama, itu adalah orang yang melihat tanda, mencari tanda. Para gembala itu, ini mencari tanda, melihat tanda. Ketika diberitahu sama malaikat, datang bagimu juru selamat, tandanya ada bayi dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan. Mereka mencari dan menemukan itu. Mengikuti petunjuk yang disampaikan dan ketemu itu. Orang Majus melihat tanda bintang, mempelajari bintang. Dan kemudian dia dituntun dan mengikuti itu sampai kepada yang namanya Sang Penyelamat ini, Tuhan sendiri. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, tanda itu kenapa hanya diberikan kepada orang Majus dan juga para gembala itu? Apakah karena mereka orang kecil dan sederhana? Tidak. Tanda itu juga diberikan kepada Herodes, ahli Taurat, imam-imam, dan seluruh Yerusalem itu. Tandanya apa? Yaitu adalah kitab para nabi yang baru saja kita dengarkan tadi. Akan lahir bagimu di Bethlehem seorang raja. Tandanya sudah diberi. Nah, kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya yang satu mengikuti tanda dan petunjuk itu, yang satu lagi tidak. Herodes dan seluruh Yerusalem tidak mengikuti petunjuk itu. Maka tidak menemukan Tuhan. Yang tentu saja, kenapa mereka tidak mencari? Kenapa tidak mengikuti petunjuk? Prioritas dalam hidupnya sudah berbeda. Pasti yang dicari nomor satu kekuasaan, uang dan segala macamnya. Tidak seperti para gembala ini dan juga para orang Majus ini. Para gembala ini tidak seorang sibuk. Mereka santai-santai, hidup dengan sederhana dan dipanggil, ya udah jalan aja gitu ya. Mungkin kalau Imam Agung Raja Herodes disuruh begitu, mungkin aduh sibuklah, yang benar, mungkin belum percaya. 3 raja dari timur atau yang disebut dengan sarjana ini, dengan hal yang mereka punyai, kemampuan yang mereka punyai, mereka mengikuti petunjuk itu, melepaskan segala kesibukan mereka, dan mereka menemukan bayi Tuhan. Saudara-saudari, kata kuncinya di sini adalah yang pertama melihat tanda, yang kedua mengikuti tanda. Melihat tanda, mengikuti tanda, melihat petunjuk dan mengikuti petunjuk. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang diberikan tanda, nggak sadar. Banyak orang yang sadar ada tanda itu, tapi nggak mengikuti itu. Banyak juga. Nah, pada hari ini kita diajak melihat bagaimana tanda-tanda itu untuk melihat dan menemukan Tuhan. Dan mengikuti tanda-tanda itu. Kalau orang Majus itu punya tanda bintang, kalau bangsa Yahudi itu punya kitab para nabi, kita punya apa tandanya? Kita punya Injil, kita punya kitab, kita punya yang namanya Ekaristi sebagai tanda yang diberikan untuk kehadiran Tuhan. Dan kita ikuti dan kita laksanakan dengan taat setiap minggunya. Tetapi persoalan yang kedua adalah apakah kita mengikuti tanda atau petunjuk itu? Ternyata menemukan tanda, melihat tanda belum cukup. Sama seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Perlu mengikuti petunjuk itu. Perlu melaksanakan sabda itu. Perlu melaksanakan dibalik dari Ekaristi itu. Baru bisa menemukan Tuhan. Nah, saudara-saudari, tahun yang baru, resolusi baru, kita harus memiliki 2 prioritas itu. Mencari tanda itu dalam Injil. Injil semua itu memiliki tanda. Tetapi masalahnya adalah yang kedua, bagaimana mengikuti dan melaksanakan itu. Itulah resolusi tahun 2022, menemukan dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, kalau kita sudah capek-capek cari petunjuk, kalau kita sudah capek-capek akhirnya mengikuti petunjuk dengan susah payah, bergumul, berkeringat, ya, sudah mengikuti itu. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau apa? Banyak orang berpikir pasti ya, saya mau minta seluruh harapan saya pengen menumpahkan semua apa yang saya inginkan, saya pengen Tuhan mengabulkan semuanya. Tetapi tidak bagi 3 raja atau orang Majus ini. Yang mereka lakukan adalah ketika sudah berjuang menemukan tanda, mengikuti tanda dengan susah payah, mereka melakukan apa? Mereka mempersembahkan mazmur dan kemenyan.
Mereka malah mempersembahkan, tidak meminta. Mereka mempersembahkan. Nah, ini suatu hal yang sangat dalam sekali dari 3 raja atau orang Majus ini. Mereka sudah mencari, mengikuti, dan akhirnya menemukan mereka malah mempersembahkan. Tidak meminta, tidak mengambil. Karena pasti dia tahu kalau dia menyembah itu semua pasti akan dilimpahkan. Nah, saudara-saudari terkasih, semoga tahun 2022 ini kita menatap dengan penuh langkah yang pasti bahwa kita pertama-tama dulu mencari tanda, mengikuti tanda, menemukan Tuhan, dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Maka semua akan ditambahkan bagi kita. Amin.